ekologi dan sarana untuk mengetahui perkembangan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega university. Sebutan ini didukung oleh kekayaan alam Indonesia. Baik anak-anak, apakah dengan video yang telah guru tanyakan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, Ibu kenapa ya keanekaragaman hayati itu tinggi? Nah, baik, pertanyaan yang bagus ya anak-anak. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan saat itu, terlebih dahulu Bu Guru mau bertanya dulu. Dengan tadi telah kalian menonton, apakah kalian sudah mengetahui atau sudah pernah membayangkan atau mengetahui pengertian dari apa sih itu keanekaragaman hayati? Saya Bu, Coba. menurut saya keanekaragaman hayati itu keanekaragaman di mana dia itu terdapat perbedaan-perbedaan antara makhluk hidup. Nah, bagus. Coba tepuk tangan pada ya. Nah, anak-anak semuanya, keanekaragaman hayati itu dapat ditunjukkan dengan adanya variasi pada makhluk hidup yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan ciri lainnya. Nah, perbedaan atau variasi tersebut itu terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, anak-anak, secara garis besar, tipe keanekaragaman hayati itu ada 3. Nah, tipe keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama itu ada tingkat gen. Nah, gimana keanekaragaman tingkat gen itu merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies yang sama pada makhluk hidup. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu makhluk hidup, di mana gen tersebutlah yang nantinya akan mengekspresikan berbagai hal seperti warna
berbeda di setiap daerah. Nah, dari perbedaan itu akan menimbulkan berbagai macam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan teman kalian dari Sani, mengapa keanekaragaman itu tinggi di Indonesia? Karena pada tingkat keanekaragaman tingkat ekosistem itu terjadi karena adanya perbedaan letak geografis yang menyebabkan curah hujan, intensitas cahaya itu berbeda setiap daerah, sehingga menimbulkan berbagai macam flora dan fauna yang ada di Indonesia, sehingga meningkatnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Apakah paham anak-anak? Paham. Nah, pada tingkat ekosistem ini itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada ekosistem tingkat darat dan ada ekosistem tingkat perairan. Nah, selanjutnya kita akan lakukan kegiatan pengamatan ya. Seperti yang Bu Guru tadi sudah sampaikan, kita akan lakukan pengamatan. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan LKPD yang nantinya kalian akan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Nanti kalian akan mengelompokkan tumbuhan itu termasuk ke dalam tingkat ekosistem tipe keanekaragaman tingkat apa saja, jenis, gen atau ekosistem. Nah, Guru akan bagikan LKPD ya anak-anak. Kerjain per kelompok, Bu. Iya, dikerjakan per kelompok. Nanti duduk sesuai kelompok tadi, Bu. Iya, tapi nanti kalian harus keluar dulu. Keluar untuk mengamati ya anak-anak. Terus nanti untuk membantu kalian dalam menemukan nama ilmiah dari tumbuhan tersebut maupun ciri-ciri dari tumbuhan yang kalian akan temui itu bisa menggunakan bahan bacaan yang telah ada atau bisa searching di internet ya. Apakah paham dengan tugas kelompoknya? Paham. Nah, baik, Guru akan membagikan LKPD ya. Ayo anak-anak, Guru akan bawa kalian ke taman. Ya, taman sekolah kita. Keluar dari sini, Pak, ya, di sini. Masuk pintu yang terakhir. Iya, saya. Ibu mana? Ibunya. Masuk. Ya, sekian anak, waktunya itu sudah selesai ya. Ya, Bu. Cepat sedikit nanti. Anak, bagaimana dengan tugas pengamatan secara langsung itu apakah menyenangkan atau tidak? Baiknya anak-anak sangat menyenangkan. Nah, waktunya kalian berdiskusi dulu ya untuk mencari informasi yang telah kalian dapatkan untuk nanti akan dipresentasikan ya. Siap, Bu. Ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya. Sudah menemukan apa saja? Ada mangga, Bu. Jati, teman. Oh, itu peta ini peta keanekaragaman di Indonesia, flora dan fauna. Iya. Nah, baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai, Bu. Sudah. Sekarang kita akan lakukan presentasi ya per kelompok. Sekarang perwakilan kelompok 1 minta tolong maju Mulyani untuk membacakan hasil dari pengamatan serta diskusi yang telah kalian lakukan. Di depan ini. Iya, di depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyani. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimana yang pertama itu kan berdasarkan hasil pengamatan kalian, tanaman apa saja yang masuk ke dalam
Berdoa selesai. Baik. Nah, Siap dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya sekian dari Ibu.